Hai guys, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan secara umum tentang sejarah dan perkembangan retorika klasik. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian tujuan dan unsur pendukung retorika, yang kedua, awal mula sejarah retorika, yang ketiga, kajian dan perjalanan retorika dari masa ke masa, dan yang keempat adalah ciri atau perbedaan retorika klasik dan modern. Nah, saya Miko pada kesempatan kali ini mendapatkan bagian untuk menjelaskan pengertian tujuan dan unsur pendukung retorika. Nah, apa sih sebenarnya retorika itu? Retorika secara umum adalah seni berbicara untuk menyampaikan pesan secara maksimal. Nah, yang biasa kita sebut sebagai public speaking. Nah, retorika sendiri pada zaman dahulu, tepatnya pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi, bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, berpolitik, serta memperoleh pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam berretorika sendiri tentunya ada unsur pendukungnya. Apa aja sih? Yang pertama ada bahasa, yang kedua adalah penalaran yang benar, yang ketiga adalah etika dan moral, dan yang keempat adalah pengetahuan yang memadai. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan unsur pembentuk retorika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai awal mula sejarah retorika. Pada mulanya, retorika tumbuh dan berkembang di Yunani sekitar abad 5 hingga 6 sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dalam buku Iliad dan Odyssey karya pujangga besar Yunani yaitu Homerus sekitar tahun 800 hingga 900 sebelum Masehi. Bukti lain bahwa Yunani memberikan perhatian dan penilaian tinggi terhadap kebudayaan retorika, khususnya pidato, dapat dilihat dari catatan Thucydides, seorang sejarawan Yunani yang menceritakan bahwa Yunani telah memiliki dua orang orator kebanggaan yaitu Demosthenes dan Pericles. Euphon Plihard mengemukakan bahwa retorika pada abad ke-5 sebelum Masehi dianggap sebagai sarana untuk mendapat pendidikan tinggi dan membuka jalan hidup lebih baik. Hal ini menjadi penyebab menjamurnya sekolah-sekolah retorika dan guru retorika di Yunani. Setelah mengetahui awal mula sejarah retorika, kita akan membahas tentang kajian dan perjalanan retorika dari masa ke masa. Kajian retorika dibagi menjadi satu, monologika, yang merupakan ilmu tentang seni berbicara secara monolog atau hanya seorang saja yang berbicara. Di antaranya adalah presenter, pidato, kuliah, dan yang lainnya. Yang kedua adalah dialogika, yang merupakan ilmu tentang seni berbicara secara dialog yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu proses pembicaraan. Contohnya, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni, retorika mulai dipelajari pada abad 5 sebelum Masehi. Pada saat itu, retorika berfokus pada kemampuan berpidato seseorang. Salah satu fungsi retorika adalah sebagai alat persuasi untuk mempengaruhi manusia lain. Tokoh-tokoh di bidang retorika pada saat itu antara lain adalah Gorgias, Protagoras, Isokrates, Plato, Aristoteles, Demosthenes, dan masih banyak yang lainnya. Retorika mencapai puncak keemasannya pada masa Yunani, di mana mereka memperkuat kemuliaan hidup dengan seni dan buah pikiran. Dewasa ini, istilah retorika bergeser menjadi public speaking yang mengambil manfaat perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di antaranya adalah ilmu perilaku, yaitu psikologi dan sosiologi. Salah satu tokoh pada abad 20 ini adalah James Owinans yang menggunakan ilmu psikologi modern dalam pidatonya. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai kajian dan perjalanan retorika dari masa ke masa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri atau perbedaan retorika klasik dan modern. Retorika dianggap hanya sebagai sebuah seni dalam berbicara, terkhusus untuk pidato. Namun, sekarang pada masa modern ini, retorika mengalami pergeseran arti yang lebih diartikan sebagai kemampuan public speaking, yang tidak hanya berorientasi pada seni saja. Retorika sekarang ini lebih diartikan pada lisan, beda dengan retorika klasik yang hanya mencakup lisan dan tulisan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.